Makanya saya berani untuk buka usaha karena melihat dari kompetitor. Kebetulan kayaknya si orang Jepang ini tuh minta sate ayam yang lebih sederhana. Jadi polosan tanpa bumbu, makanya di situ kayaknya saya sih mikirnya kalau misalkan buka usaha itu pasti selalu akan mikir bahwa kayaknya saya pengen menyajikan satu hal yang unik yang dikemas secara kreatif lah. Karena lu kerja, mau tanya sekalian, enak kerja atau enak usaha sih sebenarnya? Waduh, ini pertanyaannya gimana ya? Nge-branding ini tuh supaya kelihatan murah, enak, sekaligus mengenyangkan gitu aja. Biar keterima di seluruh kalangan masyarakat. Usaha itu jangan rame di awal, terus tiba-tiba redup di kemudian hari gitu ya. Mantap. Jujur saya Omsetnya? waduh, kalau omset sih alhamdulillah sih ya gitu. Alhamdulillah gitu. Ya namanya usaha, kalau misalkan manajemen bagus itu harus punya target. Oke, sahabat Yuk Kita Jajan, kita jajan. Balik lagi bareng gue Ferdi di Yuk Kita Jajan. Ini lagi mampir di salah satu apa sih ini namanya, kios ya? Ini sebenarnya saya sih nyebutnya ini warung. Oh, warung. Kalau Oke. kafe kayaknya jauh dari kata Oke, kafe ya. oke, Ini siap. sebenarnya lebih ke arah warung dan Warung, saya ya. lebih seneng disebut ini warung aja. Warung ya. Gimana kalau warung dengan sensasi kafe, setuju ya? Wah, setuju dong kalau itu. Boleh deh, kalau ada yang anggap gitu boleh, nggak apa-apa. Oke, siap teman-teman. Ini bareng teman gua, ini Sohib Lama nih. Sohib Lama bersemi kembali dengan Ape ya, Bos Ape. Gimana sehat, Pe? Alhamdulillah Sehat. Ini ternyata diam-diam gue punya temen itu lagi ngegarap suatu project sih, bisa dibilang project ya. Ya, ini bisa dibilang ini project sekaligus kayak bisnis kecil-kecilan lah. Bisnis kecil-kecilan. Karena pepatah mengatakan, Pe, sesuatu yang besar itu berawal dari hal yang kecil. Iya betul, saya setuju itu. Pepatah Tuan Kraf bukannya itu. Oke, Pe, izin ya gue tanya-tanya. Ini yang lu jual itu apa sih ini? Ini sebenarnya yang saya jual ini adalah sate, pada umumnya sate. Cuman memang satenya sate ayam. Sebenarnya sate Taichan sih. Mungkin kalau misalkan orang-orang Jaksa udah pada tahu ya sama sate Taichan. Karena di Bogor, khususnya di Puncak, kalau untuk marketnya sate Taichan kayaknya masih terbilang cukup sedikit. Makanya saya berani untuk buka usaha karena melihat dari kompetitor yang belum terlalu banyak, saya sih berharap dengan saya ngelakuin bisnis ini bisa terus maju dan berkembang lah di sini, khususnya di daerah Bogor Puncaknya. Wih, mantap. Ya. Keren teman-teman ya, lihat, aduh, ini baru awal nih. Sabar, tahan teman-teman. Nah ini Pe, sorry, emang sebenarnya sate Taichan itu apa sih spesifikasinya, atau sama nggak sama sate ayam biasa atau gimana? Sate Taichan ya, kalau yang saya baca-baca sih sebenarnya sate Taichan ini kan basicnya bahan dasarnya tetap ayam ya. Kadang yang ada banyak orang yang pakai itu antara bagian dadanya, kalau nggak bagian paha. Pokoknya yang berbau ayam ya hampir semua bisa dipakai sih, terutama kan bagian dada, kulit, sama paha sih. Kalau yang pengen empuk itu pakai bagian pahanya. Nah, kalau ada yang belum tahu sejarahnya sate Taichan itu dulu di Jakarta ya. Koreksi kalau misalkan saya salah gitu ya, di Jakarta tuh kalau nggak salah yang rame Taichan itu di Senayan ya, di Jakarta. Senayan tuh Jakarta Selatan kalau iya apa ya? Iya, kalau Saya juga kurang tahu tuh. Karena saya orang Bogor. Oh iya, oke, siap. Pokoknya daerah Senayan itu katanya sejarahnya sate Taichan itu ada orang Jepang yang kebetulan lagi pengen jajan sate. Cuman kan kebanyakan mungkin sate di kita itu sate yang basicnya berbumbu dasar kacang ya. Betul. Kacang sama kecap kayak gitu. Nah, kebetulan kayaknya si orang Jepang ini tuh minta sate ayam yang lebih sederhana. Jadi polosan tanpa bumbu, makanya di situ kayaknya terciptalah satu modifikasi sate ayam yang cuman dimarinasi bumbu asin, udah gitu, udah sederhana aja sate ayamnya dimarinasi bumbu asin sama dikasih bumbu pedas. Jadilah sate Taichan. Kemungkinan secara garis besar mungkin sejarahnya ya simpelnya seperti itulah. Oke. Ya. Nah, itu cukup jadi pengetahuan juga ya teman-teman ternyata. Ya, begitu. Jadi sate Taichan itu secara
dasar ayam ya. Iya, ayam. Cuman memang nggak terlalu ada misalkan spesifikasi perbedaan dengan sate ayam pada umumnya, nggak ada ya. Nggak ada, Mungkin cuma masalah dari bumbunya aja. sama marinasinya gitu ya. Marinasinya aja. Oke, Pe. Nah, kenapa sih dari sekian banyak kuliner nih, kenapa yang dipilih Taichan? Gak tahu ya. Sebenarnya ini ada, kalau ide awalnya itu sebenarnya dari rekan saya juga. Ini sebenarnya ini kan kebetulan kerja di sini juga ada beberapa partner lah ya. Sebenarnya saudara-saudara semua. Nah, ada yang ngasih ide katanya pengen buka bisnis sate Taichan. Saya sih mikirnya kalau misalkan buka usaha itu pasti selalu akan mikir bahwa oh di sini ada nggak sih kompetitornya kayak gitu. Kalau misalkan sekiranya ada banyak, ya memang rezeki udah ada yang ngatur gitu. Cuman kan saya memanfaatkan peluang bahwa belum ada pesaing bisnis di sini. Makanya saya berani, oh ya udahlah kita coba untuk buka usaha bisnis sate Taichan kayak gitu. Sebenarnya banyak bentuk usaha yang lain kuliner gitu ya di sini yang berkembang, cuman kayaknya saya pengen menyajikan satu hal yang unik yang dikemas secara kreatif lah. Wih, mantap. Nah, terus ini dikasih brandnya apa sih ini teh? Taichan Service ya? Dikasih brandnya, awalnya sih sempat bingung ngasih namanya juga ya. Sempat bingung ngasih namanya karena sebenarnya banyak ide, banyak masukan untuk namanya juga. Karena kebetulan saya itu terinspirasi dari satu kedai apa ya? Ada satu kedai di Bandung gitu ya yang penyajian tentang es krim gitu, pakai kata unsur servis gitu. Makanya ya udahlah kita ambil karena terinspirasi gitu ya. Jadilah satu branding yang namanya Taichan Service, karena mungkin di sini ya kita servisnya khususnya hanya untuk Taichan aja kayak gitu. Entah itu Taichan apapun yang kita modifikasi sedemikian rupa, dan intinya tetap kita jual sate Taichan itu aja. Lebih ke pelayanan aja sih. Ya. Jadi service ya. Service excellence ya. Service excellent, luar biasa. Nah, tadi kan bicara soal kompetitor ya. Jadi intinya mungkin lebih mengefisienkan produk yang kompetitornya masih ya dikatakan masih minim lah. Ya, masih minim. Selain itu, ada lagi nggak sih awal mula kenapa lu ngejalanin bisnis ini? Awal mula ngejalanin bisnis ya. Ya sebenarnya di samping ini kan saya ada kerjaan utama juga ya. Kerjaan utama ya sama lah, kita juga ada sebagian juga yang mungkin kayak kerjanya tiap hari kayak ngantor atau gimana. Karena saya tuh tipe orang yang harus mikir ke depannya harus gimana gitu. Karena tidak akan selamanya saya kerja di kantor, makanya saya harus ngebangun satu bisnis, satu usaha yang bisa menopang keluarga saya sampai ke depannya gitu. Ya kalau bisa sih, kalau misalkan ini sukses ya, yang penting keluarga saya bisa bertahan lah di bisnis ini, bisa apa ya, bisa bermanfaat juga untuk keluarga dan orang-orang sekitar lah, intinya kayak gitu. Mantap, amin ya teman-teman, kita aminin. Amin. Luar biasa, berangkat dari niat suci itu. Berangkat dari niat suci, karena saya emang tiap hari juga ngantor. Misalkan pagi ngantor, malamnya ya kerja lagi ya, kerja lagi gitu. Karena emang harus punya tabungan untuk masa depan. Itulah intinya kenapa orang harus ngebangun usaha sejak dini itu, karena jangan terlalu jangan terlalu berada di zona nyaman lah, kayak terlena gitu. Jangan terlena lah. Karena kalau misalkan kita pengen berhasil, kemungkinan kita harus berdiri di kaki sendiri. Yes, mantap. Nah, berarti lu kondisi kerja ya. Nah, karena lu kerja, mau tanya sekalian, enak kerja atau enak usaha sih sebenarnya? Waduh, ini pertanyaan yang gimana ya? Ya sebenarnya kalau misalkan dibilang enak kerja sama enak usaha, ya sebenarnya dua-duanya sama-sama enak ya. Mungkin perbedaannya kayak gini loh. Ada kalanya kita pengen ngerasain
bebas lah gitu, bebas lah ya. Kalau misalkan kita kerja di satu perusahaan kan mungkin ada sedikit keterikatan apa gimana kayak gitulah. Karena kita menjalankan usaha, menjalankan bisnis, sekecil apapun usahanya kan kita loh bos ya gitu. benar. Ya kapan lagi kita jadi bos ya? Saya kan nggak pengen. Oh, iya, kalau di kantor saya mungkin anak buah, kalau di sini ya saya bos ya. Oke. Jadi apa ibarat kata kalau misalnya kita di kantor, kita ikut ke manajemen ya. Ya, Kalau di usaha banyak prosedur yang harus kita taatin lah di situ. Kalau di usaha kita yang nge-manage ya. Ya, kita sendiri yang manage-nya. Mantap. Nah, Pe, terus ini apa sate Taichan service ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kalau bukanya kadang-kadang kalau misalkan SOP dari warung ini sendiri sih harusnya bukanya itu sekitar pukul 5 sore. 5 sore. Cuman kan kita nggak bisa ini ya. Kadang-kadang kan ya tadi saya bilang saya sebenarnya kerja, pulang pun harus ngejar ini buka lagi kayak gitu. Ya semaksimal mungkin saya usahakan ini buka di jam 5 sore lah. Karena mungkin ada anak-anak juga yang jaga di sini kayak gitu. Cuman kan di samping itu saya harus benar-benar nyiapin segala sesuatunya lah. Nanti saya usahakan di sini sebenarnya bukanya dari jam 5 sampai jam, kalau weekday itu jam 5 sampai jam 10 lah. Kalau misalkan di weekend bisa lebih siang, mungkin dari jam 3 sore sampai jam 12 malam. Berarti tiap hari buka tapi ya? Tiap hari buka dong. Mantap. Tutup hanya pas hari kiamat aja. Gila teman-teman, nggak ada hari libur buat pengusaha ya. Nggak ada hari libur. Semangat terus pokoknya. Semangat terus, mantap. Nah, Pe, ini dari harga jual nih, kita masuk ke pertanyaan harga jual. Per porsinya berapa sih ini? Per porsinya jujur ya, kalau misalkan saya sih ngelihat market di sini itu lebih apa ya, lebih pengen narik pasar yang sebenarnya semua kalangan bisa, cuman saya pengennya kalau misalkan bisa narik ke yang ke bawah, menengah ke bawah itu lebih apa ya, saya lebih seneng lah kayak gitu. Karena makanya kita jual disebut ya nggak relatif mahal lah ya. Saya tuh jual di harga 20.000 untuk 10 tusuk sate. Satu porsi 20.000 untuk 10 tusuk sate lah. Oke. Lumayan. Cuman mungkin kalau misalkan orang, karena kan Taichan ini apa ya, semi-semi makanan yang disebut cemilan iya, disebut makanan berat juga bisa jadi kayak gitu. Kan makanya saya selalu menyediakan kalau misalkan mau kenyang ya mungkin ada tambahan lain, misalkan kayak nasi, kalau nggak lontong kayak gitu. Makanya termasuk murah lah ya, 20.000 untuk 10 tusuk sate. Karena saya mikirnya saya kan ngelihat pasar juga ya, kalau misalkan market di tempat lain, oh ada yang jual segini dengan harga segini. Tujuan saya pengen nge-branding ini tuh supaya kelihatan murah, enak, sekaligus mengenyangkan gitu aja. Biar keterima di seluruh kalangan masyarakat. Oke, mantap. Jadi murah, enak, sama mengenyangkan. Ya, mantap. Berarti selain sate ada menu lain juga ya? Tadi nasi ya atau apa? Nasi itu sebenarnya masuknya tambahan, opsional aja. Aja ya. Tetap kita bahan utamanya tetap ayam yang di sate itu aja. Ada Taichan. Terus suka ada ini nggak sih, nggak ada gimmick-gimmick, misalkan hari ya contoh misalkan Jumat Berkah atau apa, suka ada nggak? Kalau gimmick justru sebenarnya kita banyak ya. Kita juga kadang selalu berusaha ngasih kayak promo-promo menarik untuk masyarakat, untuk para konsumen gitu. Kalau misalkan kita di tiap Jumat itu kadang kita selalu ada promo, bukan promo ya, apa ya masuknya? Pokoknya di tiap Jumat itu kita selalu ngasih kayak nasi gratis, boleh nambah sepuasnya. Wih deh, mantap, gitu, sepuasnya. Iya. Jadi biar kenyang lah orang. Kalau misalkan mau pesan 1 porsi, 2 porsi, nasinya selagi masih ada, pasti selalu kita kasih untuk kalau misalkan mereka belum kenyang ya. Iya. Yang penting bermanfaat untuk banyak orang lah. Berarti di sini dine in sama take away ya ininya? Apa? Dine in, take away, terus online kita ya? juga online juga ada. Mantap. Nah terus sejauh ini, sorry nih ngelebar pertanyaannya, apa untuk customer biasanya anak-anak muda atau mungkin ada bapak-bapak gitu? Ya, sebenarnya kalau pas awal buka dengan
branding yang sedemikian rupa, desain yang sedemikian rupa. Jujur kalau saya pas awal buka itu target pasarnya pengennya sih anak-anak muda lah, milenial, Gen Z yang sekarang lah. Oke. Cuman makin kesini ternyata target pasar saya, market saya itu ternyata bukan cuman anak-anak muda ya, bahkan dari mulai keluarga yang sering bawa anak-anaknya kayak bapak-bapak lah. Kadang-kadang kan sebenarnya kita ini konsepnya makanan pedas ya. Kalau misalnya ada anak-anak yang datang ke sini, mungkin kadang suka request kayak sambalnya minta dipisah atau gimana gitu, karena ya namanya anak kecil kan mungkin ada pengen cuman nyantap basicnya aja lah, nggak mau pakai sambal atau segala macam. Makanya saya penyajiannya juga harus agak diatur. Kalau misalkan ada yang tadi konsumen yang dari mulai anak-anak, muda sampai bapak-bapak lah kayak gitu. Mungkin semua golongan akhirnya bisa masuk juga kayak gitu. Oke, next Pak. Ini kan buka tiap hari ya. Boleh tahu nggak sih habis bahan per hari? Daging aja deh. Daging per hari habis berapa sih? Daging ya. Kalau misalkan sebenarnya yang namanya bikin usaha itu selalu bertahap ya kayak gitu. Saya tuh selalu ngedepanin kalau yang namanya bikin usaha itu jangan rame di awal terus tiba-tiba redup di kemudian hari gitu. Mantap. Jujur saya ngerintis usaha ini tuh sekarang sih hampir udah berjalan mau ke 4 bulan ya. Kalau pas awal-awal itu saya nyetok daging itu 2 kilo, dan 2 kilo itu hampir jadi itu hanya sekitar berapa ya, 2 kilo itu kalau nggak salah tuh 100 tusuk, 150 tusukan lah. 2 kilo 150 tusuk, dan itu kan termasuk terbilang sedikit ya. Betul. Terbilang sedikit lah, karena pas awal-awal saya nggak nargetin terlalu banyak-banyak. Yang penting saya perkenalan dulu untuk masyarakat bahwa saya jual sate taichan di sini gitu. Kalau misalkan sekarang untuk saat ini kemungkinan produksinya di tiap hari bisa sampai antara 5 sampai 6 kilo lah. 5 sampai 6 kilo. Ya, termasuk terbilang sedikit lah dibanding para tukang-tukang sate yang udah kayak porsi udah nyampe 1000 tusuk sehari. Mantap. Ya, saya mungkin hitungannya sehari itu cuman antara 300 sampai 500 tusuk lah. 300 sampai 500 tusuk per hari. 500 tusuk. Oke. Nah, terus sorry nih, bicara rahasia perusahaan nih. Terus apa namanya untuk omset, Pak? Omset boleh tahu nggak sih omsetnya? Waduh, kalau omset sih alhamdulillah sih ya gitu. Alhamdulillah gitu. Ya namanya usaha, kalau misalkan manajemen bagus itu harus punya target. Betul. Harus punya target gitu. Harus punya target. Saya selalu nekanin ke teman-teman saya, saudara saya yang kebetulan ngelola ini tempat juga ya gitu, yang kerja di sini gitu. Kita jangan khawatir lah kayak gitu. Kita ada ataupun nggak ada yang beli, mudah-mudahan gimana ya, target kita sih 10 porsi aja sehari. 10 porsi per hari ya. Saya udah ada lah untungnya kayak gitu. Cuman kalau misalkan berbicara omset secara keseluruhan per bulan berarti ini ya? Per bulan ya? Boleh. Mungkin sekitar antara 7 sampai 10 juta lah. Wih, mantap. lumayan. Mantap, tapi kan itu bersih, tapi harus dibagi-bagi karena kan ini ada udah di breakdown ya, udah di breakdown lah untuk si Anu ada jatahnya bagian masing-masing lah. Siap. Nah, oke, Pak, punya nggak sih, boleh tahu nggak sih, punya nggak sih apa namanya, kan setiap orang yang ngelakonin usaha itu pasti punya impian dong. Punya lah. Ke depannya buat si warung KP ini mau kayak gimana, atau mungkin punya angan-angan buat buka next cabang berikutnya. Next cabang ya. Iya. Kalau saya sih sebenarnya nggak muluk-muluk ya, cuman ini anak-anak nih kadang-kadang selalu manas-manasin kata ya. Nanti kalau gede saya buka cabang di Anu lah ya. Saya buka cabang di Anu ya. Waduh. Mantap. Nggak apa-apa lah. Sebenarnya punya impian itu wajib. Itu wajib. Cuman tujuan saya yang penting usaha ini manjang lah. Manjang kayak gitu. ya. Manjang dan selalu bermanfaat untuk masyarakat. Udah Amin. itu aja. Amin. Wih, keren gitu. teman-teman. Nah, oke, Pak. Nih misalkan di luar sana, ini terakhir deh. Ada teman kita di luar sana yang baru mau mulai usaha, Pak. Ada pesan-pesan nggak sih? Pesan-pesan ya, harus berani lah. Harus berani ngambil resiko lah. Namanya usaha itu mau untung mau rugi ya itu resiko usaha kayak gitu. Saya nggak gimana ya, namanya pengusaha itu kalaupun misalkan amit-amit suatu saat itu misalkan rugi dan bangkrut, ya itulah namanya usaha kayak gitu.
kalian kalau misalkan mau maju ya udah maju terus kayak gitu, jangan sampai mati kayak gitu. Makanya saya selalu ngasih semangat untuk rekan-rekan, untuk teman-teman, untuk yang kerja di sini, gimana caranya warung ini harus tetap bertahan, harus tetap diterima masyarakat kayak gitu. Makanya intinya harus rajin-rajin berinovasi lah. Wih, Gimana caranya kita bisa menyajikan sesuatu yang berbeda dari yang orang lain punya. Gitu. Wih, mantap. harus tampil seminar ini mah. Gila, motivator ya. Motivator. Luar biasa. Nah, oke teman-teman, itu ya apa namanya nih, pokoknya teman-teman yang kebetulan lagi mau lewat ke arah puncak ya, di Ya, samping, tepatnya di samping pos Gadog ya. Ini sebenarnya lokasinya di depan pos polisi Gadog. Polisi Nah, Gadog pos ya, Gadog. pokoknya nanti nemu lampu merah, teman-teman yang mau ke arah puncak ataupun yang di sekitar puncak lagi lapar pengen nyobain sate yang rasanya gue jamin enak, itu bisa cobain di Taichan Service. Ya. Bang Ape ya di Gadog. Oke Bang Ape, dari sekian banyak pertanyaan mungkin itu dulu. Thank you waktunya. Terus Ya, Mas. sekali lagi apa namanya, kita salut nih dengan tampilan-tampilan di Taichan Service yang apa, eye catching ya istilahnya. Eye-catching. Eye catching, iya, eye catching. Jadi tampilan-tampilannya kreatif, pertahanin, mudah-mudahan kita doain teman-teman usaha apa Bang Ape ya di Taichan Service ini makin berkembang, Amin, amin. makin maju ke depannya. Ya. Mungkin itu aja Bang Ape, thank you waktunya. Sekali Ya, lagi sama-sama. kita nanti izin posting ya. Boleh dong. Oke, izin Iya. posting. Itu aja teman-teman. Yuk kita jajan sate Taichan Bang Ape. Yuk, ciao.